Bayangin deh, setelah sekian lama cuma dengar kabar simpang siur, grup WhatsApp ramai tapi ujung-ujungnya zonk. Akhirnya hari ini kita bisa bilang satu hal dengan yakin, kabar yang ditunggu jutaan pensiunan di seluruh Indonesia itu beneran datang. Bukan hoax, bukan katanya-katanya, bukan juga janji manis. Pemerintah Republik Indonesia resmi sudah merealisasikan pencairan selisih kenaikan gaji pensiun yang selama ini kita kenal dengan istilah dana rapel. Dan yang bikin tenang, ini bukan isu murahan dari media sosial, tapi keputusan resmi yang sudah lewat proses administrasi panjang, verifikasi ketat, dan pengesahan hukum di tingkat Kementerian Keuangan, serta PT Taspen Persero. Jadi bisa dibilang ini kepastian, bukan harapan kosong. Dana rapel ini adalah bentuk nyata komitmen negara kepada para purnabakti, baik itu pensiunan ASN, TNI maupun Polri. Semua yang dulu menghabiskan masa produktifnya buat negara, sekarang haknya benar-benar diperhatikan. Di tengah kondisi ekonomi yang serba dinamis, harga kebutuhan naik, biaya hidup makin terasa, kabar ini jelas jadi angin segar. Bukan cuma soal uangnya, tapi soal pengakuan dan penghargaan dari negara. Yang menarik, cakupan penerima dana rapel ini luas banget. Pemerintah memastikan enggak ada yang berhak tapi terlewat. Bukan cuma pensiunan aktif yang masih rutin terima gaji bulanan, tapi juga para janda dan duda pensiunan. Negara tetap hadir buat keluarga yang ditinggalkan. Bahkan anak yatim piatu yang secara hukum tercatat sebagai ahli waris juga masuk dalam daftar penerima. Semua sudah terdata rapi di sistem Taspen, dari Sabang sampai Merauke, dari golongan terendah sampai pejabat tinggi. Tidak ada diskriminasi, tidak ada pilih kasih, semuanya dihitung proporsional sesuai aturan. Sekarang kita bahas soal pencairannya karena ini yang paling sering ditanya. Kabar baiknya, pemerintah sudah menerapkan sistem digital yang jauh lebih ramah lansia. Jadi Bapak Ibu enggak perlu lagi capek-capek datang ke kantor Taspen, antre panjang di kantor pos, atau bolak-balik ke bank. Dana rapel langsung ditransfer otomatis ke rekening yang biasa dipakai untuk terima gaji pensiun bulanan. Sistem direct deposit ini dibuat supaya pensiunan enggak kelelahan secara fisik. Cukup cek saldo lewat ATM, SMS banking, atau aplikasi mobile banking di HP. Praktis, aman, dan transparan. Ini bukti kalau pelayanan publik sekarang makin modern dan makin menghargai kenyamanan para pensiunan. Tapi jangan heran kalau nominal yang diterima tiap orang beda-beda. Ini bukan kesalahan, bukan juga ketidakadilan. Besaran dana rapel memang dihitung berdasarkan beberapa variabel teknis. Pertama, gaji pokok terakhir sesuai golongan dan pangkat saat masih aktif. Kedua, jumlah bulan keterlambatan sejak aturan kenaikan gaji berlaku. Ketiga, adanya tunjangan keluarga atau tunjangan pangan yang ikut disesuaikan. Jadi wajar kalau pensiunan golongan IA nominalnya beda dengan golongan IFA. Semua perhitungan ini dilakukan sistem komputer Taspen, bukan manual, jadi minim kesalahan. Dan kalau mau cek rinciannya, bisa lewat aplikasi Taspen Mobile atau datang ke kantor layanan terdekat. Jangan lewatkan satu kalimat pun, ada satu hal yang sedang membuat sebagian pensiunan terlambat menerima haknya. Bukan karena hak itu hilang, melainkan karena detail kecil di data yang sering dianggap sepele. Kalau Bapak atau Ibu termasuk yang datanya belum benar, dana bisa tertahan, masuk antrean verifikasi, bahkan memerlukan koreksi tambahan. Pertanyaannya sederhana tapi jawabannya menentukan. Nomor rekening yang terdaftar masih aktif, nama pemilik rekening persis, sama seperti di dokumen pensiun, status penerima manfaat sudah sesuai, pensiun sendiri, janda, duda, atau anak, ini bukan isu kecil. Ketika penyaluran dilakukan massal, sistem tidak bisa menebak data yang meragukan. Begitu ada ketidaksesuaian, proses akan berhenti pada titik keamanan. Dan di saat yang sama, penipu juga memanfaatkan momen seperti ini. Mereka menyebar tautan palsu, meminta OTP, bahkan mengaku bisa mempercepat pencairan. Kalau Bapak atau Ibu salah langkah, bukan hanya dana tertahan, rekening bisa terancam. Dengar baik-baik. Pada 30 Januari 2026, pemerintah menegaskan penataan proses penyaluran rapel dan penyesuaian manfaat pensiun dilakukan tertib, aman, dan berbasis data yang valid. Itu artinya kunci pertama bukan menunggu kabar dari pesan berantai, melainkan memastikan identitas dan rekening Bapak dan Ibu tidak memberi celah untuk tertunda. Dan kunci kedua adalah menjaga kerahasiaan. OTP, PIN, kata sandi tidak boleh keluar dari tangan sendiri. Tidak ada petugas resmi yang meminta itu. Tidak pernah. Sekarang bayangkan skenario yang paling sering terjadi. Bapak atau Ibu menerima pesan, dana rapel sudah siap, klik link ini. Ada logo mirip lembaga resmi.
Ada bahasa yang meyakinkan, lalu diminta memasukkan data pribadi. Banyak orang mengikuti karena takut terlambat, tapi begitu data masuk, akses rekening bisa berpindah tangan. Dalam hitungan menit, tabungan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun bisa lenyap. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita pahami dulu istilah yang sering muncul yaitu rapel. Rapel pada manfaat pensiun umumnya adalah pembayaran selisih yang timbul karena adanya penyesuaian perhitungan manfaat yang berlaku surut. Dengan bahasa sederhana, bila ada penyesuaian nominal berdasarkan ketentuan tertentu dan penyesuaian itu dihitung sejak awal periode tertentu, maka selisih antara nominal lama dan nominal baru pada bulan-bulan yang sudah terlewati dibayarkan kemudian. Itulah rapel. Jadi rapel bukan bonus yang datang tiba-tiba, melainkan hak yang muncul karena perhitungan yang diperbarui. Karena rapel berasal dari perhitungan, nominalnya tidak sama untuk setiap orang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya. Golongan terakhir, masa kerja, status penerima manfaat, serta komponen dasar perhitungan yang tercatat. Maka bila Bapak atau Ibu mendengar angka tertentu dari orang lain, jangan langsung menyimpulkan akan sama. Perbedaan nominal bukan pertanda masalah. Itu seringkali wajar karena dasar perhitungan tiap orang berbeda. Selanjutnya kita bahas mengapa penyaluran sering dilakukan bertahap. Dalam penyaluran massal, jutaan transaksi yang terjadi pada saat bersamaan dapat membebani sistem. Dampaknya bisa berupa layanan perbankan melambat, antrean meningkat, atau gangguan teknis yang menunda pencatatan transaksi. Untuk mencegah hal itu, proses biasanya diatur dalam tahapan. Tahapan penyaluran ini bertujuan menjaga stabilitas sistem dan memastikan dana masuk ke rekening yang tepat tanpa memunculkan kekacauan layanan. Dalam skema tahapan tersebut, sering diterapkan pendekatan prioritas. Pendekatan prioritas bukan untuk membedakan hak, melainkan untuk menata penyaluran agar kelompok yang paling rentan mendapat perhatian lebih dulu, sementara sistem tetap stabil untuk penyaluran berikutnya. Kelompok yang sering masuk perhatian khusus antara lain penerima manfaat janda duda, penerima usia lanjut, penerima dengan nominal manfaat lebih kecil, serta kelompok yang membutuhkan perlindungan lebih tinggi. Bapak dan Ibu perlu memahami ini agar tidak mudah panik bila ada perbedaan waktu penerimaan. Bila orang lain menerima lebih dulu, itu tidak otomatis berarti Bapak atau Ibu tidak akan menerima. Dalam banyak kasus, itu hanya karena tahapan. Namun ada satu pengecualian penting yang harus diperhatikan. Bila data Bapak atau Ibu tidak valid, tidak lengkap, atau tidak cocok, proses dapat tertahan karena sistem keamanan harus memastikan dana tidak salah sasaran. Inilah sebabnya pemutakhiran data menjadi kunci besar. Pemutakhiran data bukan sekadar formalitas, melainkan pengaman agar penyaluran benar-benar sampai ke pihak yang berhak. Data yang perlu dipastikan umumnya mencakup beberapa hal. Pertama, nomor rekening bank. Pastikan rekening yang terdaftar masih aktif dan benar atas nama penerima manfaat. Kesalahan penulisan, rekening yang sudah tidak aktif, atau rekening dengan nama yang tidak sesuai dapat membuat sistem menahan proses. Bila ada pergantian rekening, perubahan itu harus dilaporkan melalui jalur resmi. Kedua, status penerima manfaat. Apakah pensiun diterima oleh pensiunan itu sendiri atau sebagai janda duda atau pensiun anak? Status ini mempengaruhi komponen perhitungan manfaat. Bila status tidak sesuai, bisa muncul perbedaan nominal atau keterlambatan proses karena perlu verifikasi. Ketiga, data kontak seperti nomor telepon dan email. Banyak pemberitahuan disampaikan melalui SMS atau pesan elektronik. Bagi Bapak dan Ibu yang tidak terbiasa menggunakan email, tidak masalah asalkan ada cara aman untuk memantau informasi resmi, misalnya melalui pendampingan keluarga yang dipercaya. Namun pendampingan ini harus dijalankan dengan disiplin. OTP, PIN, dan kata sandi tetap milik Bapak dan Ibu, tidak boleh dibagikan kepada siapapun. Cara melakukan pemutakhiran data pada prinsipnya bisa melalui jalur layanan resmi. Secara umum, jalur yang digunakan meliputi datang langsung ke kantor layanan resmi dengan dokumen identitas dan dokumen pensiun yang diperlukan, atau menggunakan saluran daring resmi seperti situs dan aplikasi yang disediakan. Ada pula layanan pusat bantuan resmi yang dapat memberi arahan langkah demi langkah sesuai kebutuhan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bagian ini sangat penting. Pemutakhiran data melalui jalur resmi pada prinsipnya tidak dipungut biaya. Jika ada pihak yang meminta uang dengan alasan biaya administrasi, biaya percepatan, atau biaya validasi, Bapak dan Ibu perlu waspada. Hak pensiun tidak membutuhkan perantara bayaran. Negara dan lembaga pengelola memiliki prosedur resmi.
Jika Bapak dan Ibu mengikuti jalur resmi, Bapak dan Ibu tidak perlu membayar apapun kepada oknum. Sekarang kita masuk pada bagian kewaspadaan terhadap hoaks dan penipuan. Dalam periode ketika masyarakat menunggu pencairan rapel atau penyesuaian manfaat, penipu sering bergerak lebih agresif. Mereka memanfaatkan kecemasan dan keinginan orang untuk cepat mendapat kepastian. Modusnya beragam, pesan berantai yang mengaku dari lembaga resmi, tautan palsu, permintaan data sensitif, hingga telepon yang mengaku petugas. Tanda-tanda yang harus Bapak dan Ibu ingat dengan tegas adalah sebagai berikut. Jika ada yang meminta OTP, PIN, kata sandi, atau kode verifikasi, itu bukan prosedur resmi. Jika ada tautan yang meminta Bapak dan Ibu mengisi data lengkap dengan iming-iming pencairan cepat, itu patut dicurigai. Jika ada yang meminta foto KTP, foto buku tabungan, atau meminta Bapak dan Ibu mentransfer uang untuk biaya administrasi, itu sinyal bahaya. Petugas resmi tidak bekerja dengan cara seperti itu. Langkah paling aman bila Bapak dan Ibu menerima informasi meragukan adalah menahan diri dan melakukan verifikasi. Jangan klik tautan, jangan memberikan data, jangan terburu-buru karena tekanan kata-kata seperti jika terlambat dana hangus atau akun akan diblokir. Kalimat-kalimat seperti itu sering dipakai untuk memancing panik. Yang benar adalah memeriksa melalui sumber resmi, kantor layanan resmi, pusat informasi resmi, atau kanal resmi yang terverifikasi. Bila Bapak dan Ibu ragu, mintalah bantuan keluarga untuk memeriksa, tetapi tetap jaga kerahasiaan kode-kode keamanan. Di tengah kabar baik ini, kita juga harus tetap waspada. Setiap ada pencairan dana besar, biasanya penipu ikut bermunculan. Ingat baik-baik, petugas taspen atau bank tidak pernah minta PIN ATM, kode OTP, atau minta transfer biaya administrasi. Semua potongan sudah otomatis lewat sistem. Kalau ada telepon atau pesan mencurigakan yang ngaku-ngaku dari taspen, langsung abaikan. Jangan diladeni. Laporkan kalau perlu. Jangan sampai uang yang sudah ditunggu lama malah hilang karena kelalaian. Sekarang kita bahas dampak rapel terhadap ekonomi rumah tangga. Bagi banyak keluarga pensiunan, rapel sering menjadi ruang napas tambahan yang bisa dipakai untuk menata kembali kebutuhan. Sebagian menggunakannya sebagai dana cadangan darurat, terutama untuk kesehatan, pemeriksaan rutin, obat-obatan, terapi, atau kebutuhan kesehatan lain sering menjadi prioritas utama di usia lanjut. Sebagian keluarga memanfaatkan rapel untuk melunasi cicilan atau utang yang terlanjur diambil karena kebutuhan mendesak. Melunasi cicilan berarti mengurangi beban bulanan sehingga manfaat pensiun berikutnya bisa lebih fokus pada kebutuhan pokok. Ada pula yang menggunakannya untuk perbaikan rumah yang penting seperti memperbaiki atap bocor, saluran air, atau kebutuhan rumah tangga lain yang mendukung kenyamanan dan keamanan. Gunakan dana rapel ini dengan bijak, prioritaskan kesehatan, kebutuhan pokok, dan tabungan. Ini bukan sekadar uang tambahan, tapi simbol kehormatan. Para ahli keuangan sepakat di masa pensiun sebaiknya fokus ke 3 hal, kesehatan, kebutuhan pokok, dan dana cadangan. Usia senja adalah masa di mana tubuh butuh perhatian ekstra. Pakai sebagian dana untuk medical check-up, beli obat rutin, atau suplemen itu bukan boros, tapi investasi. Kesehatan jauh lebih mahal dari barang mewah. Dengan tubuh yang sehat, Bapak Ibu bisa menikmati waktu bersama anak dan cucu dengan bahagia. Dan dalam banyak keluarga, ada peran sosial pensiunan yang membantu anak dan cucu. Bantuan ini tentu baik, tetapi tetap perlu diatur dengan bijak. Dahulukan kesehatan dan kebutuhan Bapak dan Ibu. Sisihkan dana cadangan, baru kemudian menyalurkan bantuan sesuai kemampuan. Bagi janda, duda, dan anak yatim piatu sebagai ahli waris, dana ini adalah amanah. Pemerintah benar-benar melindungi hak keluarga abdi negara yang telah wafat. Dana rapel ini bisa membantu biaya sekolah anak, cucu, atau kebutuhan rumah tangga. Hak ahli waris dijamin undang-undang. Kalau ada oknum yang coba mempersulit atau minta biaya ilegal, jangan diam. Hubungi call center resmi Taspen atau datang ke gerai layanan resmi yang sekarang sudah banyak tersedia. Sebagai penutup, meski sudah purna tugas, Bapak dan Ibu tetap bagian dari keluarga besar abdi negara. Pengabdian Bapak dan Ibu adalah teladan. Dana rapel ini adalah bentuk terima kasih negara atas dedikasi, kesabaran, dan pengorbanan selama bertahun-tahun. Mari kita syukuri sebagai rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dana ini bukan hanya mencukupi kebutuhan materi, tapi juga membawa ketenangan batin, kesehatan, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta.
jaga kesehatan, jaga kewaspadaan, dan pegang satu prinsip sederhana. Ikuti sumber resmi, perbarui data bila diperlukan, dan lindungi informasi rahasia perbankan. Dengan langkah yang tepat, hak Bapak dan Ibu dapat diterima dengan aman dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi keluarga. Selamat menikmati masa pensiun dengan sejahtera, damai, dan penuh berkah.